Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grossever, majalah Gross Digital _Gross TV kembali mengundang. Seperti Grossever ketahui, Gross TV atau MGD sudah mewawancara beberapa bakal calon ketua umum, diantaranya Bang Julius Purnawan, Mbak Oti, ada Kang Irfan, Bang Irfan, dan ada Bang Trifirdaus. Dan kali ini di hadapan Gross TV, sosok tinggi besar yang mungkin wajahnya tidak asing di teman-teman se-Indonesia, di Grossever se-Indonesia, yaitu Bang Firdonal. Apa yang akan kita bahas? Kita akan membahas sedikit, Bang Donal. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Donal. Sehat Bang? Boleh? Alhamdulillah. Udah bisa melepas masker karena kita udah jaga jarak, ada sekitar 2 meter. Bang Donal, kalau melihat dari perjalanan pengangkatan SK ya, SK Bang Donal kan termasuk sudah lama ya, sudah lama sebagai notaris PPAT. Bang, boleh dong Grossever dapat informasi sedikit tentang bukan sepak terjangnya, perjalanan Bang Donal menggeluti dunia notaris dan PPAT waktu diangkat, sejak diangkat Bang. Baik. Boleh nyapa dulu Bang? Baik, terima kasih rekan Mahfud dari Gross TV. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, namo buddhaya, om swastiastu. Perkenalkan, saya Firdonal, notaris di Jakarta Timur, yang pada saat sekarang ini saya menjabat sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat dan juga sebagai Majelis Pembina dan Pengawas Ikatan Pejabat Pembina Akta Tanah di tingkat pusat. MP3P ya? Berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan di kami, bahwa saya semenjak mahasiswa di tahun medio tahun 93, pada saat itu ada Kongres Ikatan Notaris Indonesia di Hotel di Hotel Indonesia tahun 93. Pemilihan pada saat itu pemilihan ketua umum. Saya sudah masih mahasiswa program spesialis notariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada saat itu saya dilibatkan dan dimintain tolong untuk ngebantu. Oh, jadi panitia? Jadi panitia. Saya satu-satunya mahasiswa yang ikut serta di dalam kepanitiaan pada saat itu, dan saya banyak belajar dari Kongres Ikatan Notaris Indonesia tahun 93 tersebut. Yang terpilih pada saat itu adalah Pak Wawan Setiawan. Kemudian sampai dengan rapat pleno pengurus pusat yang diperluas, KLB. Walaupun saya masih dalam mahasiswa, juga saya sering dimintakan bantuannya, mulai dari MC, kemudian dari bidang sekretariat, kemudian bidang persidangan. Sudah ikut terlibat di dalam hal penyelenggaraan kegiatan. Berkaitan dengan rapat-rapat, tentu saya hanya sebagai panitia pelaksana. Demikian juga selanjutnya dengan kegiatan-kegiatan di Ikatan Pejabat Pembina Akta Notaris. Juga di sejak zamannya pada saat itu almarhumah Ibu Bandoro Raden Ayu Mayaswiti. Pada saat itu beliau pengganti dari ketua umum yang pada saat itu meninggal. Dan aktif juga saya pada kegiatan-kegiatan baik di IPAT, di Kongres, di Rakernas, rapat pleno, hingga saya diangkat tahun 97 sebagai notaris di Kabupaten Bogor sampai dengan sekarang. Perjalanan itu membuat saya banyak belajar
berkaitan dengan apa tujuan daripada organisasi, baik di Ikatan Notaris maupun di Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Yang kita lihat itu bukanlah hadirnya orang-orang yang hadir atau notaris-notaris yang hadir, tapi yang kita lihat adalah apa yang dibahas pada saat itu, kemudian apa yang dicapai dari pertemuan-pertemuan tersebut. Itu yang banyak saya belajar sampai dengan sekarang. Bang, kalau melihat abang kan bergelut ya, sering diminta bantuan malah. Agros baru tahu nih kalau abang sering diminta bantuan walaupun masih di bangku kuliah. Nah, kalau melihat dua organisasi ini kan kayak perahu bang ya, walaupun penumpangnya sama, cuma nakodanya aja yang berbeda. Nah, saat itu seperti apa sih kondisi antara INI dan IPAT dari kacamata Bang Donald? Pada saat itu INI dan IPAT berjalannya beriringan, cuman kepentingannya kan berbeda. Betul. Kalau yang satu berkaitan dengan notaris dalam menjalankan jabatan, berikut dengan regulasi-regulasinya, kemudian juga PPAT berkaitan dengan regulasi-regulasi dan peraturan-peraturannya, kemudian juga itu yang dibahas. Tahun demi tahun semenjak dari dahulunya tentu kan banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi dari baik notaris dalam menjalankan jabatan maupun PPAT dalam menjalankan jabatan. Betul, betul. Yang kedua organisasi ini melekat ya, atau kita itu dalam satu badan dua keanggotaan. Iya, betul. Anggota Ikatan Notaris Indonesia Setuju. dan anggota Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Tapi orangnya sama. Betul, betul. Tapi kita pada saat itu, yang saya lihat pada saat itu, dan juga yang saya alami adalah pada dasarnya tujuannya adalah sama. Cuman materi masing-masing kegiatan tersebut beda-beda. Tapi yang jelas tidak ada yang terlalu menonjol perbedaan di situ. Ya, tapi hanya kementerian yang membawahinya itu adalah berbeda. Kemudian anggaran rumah tangganya juga berbeda, tapi tujuannya adalah sama, bagaimana untuk memajukan Ikatan Notaris Indonesia bersama dengan anggotanya, dan juga bagaimana memajukan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah bersama dengan anggotanya. Nah, kalau melihat walaupun berbeda kepentingan, dalam artian kan masing-masing jabatan punya regulasinya yang berbeda, kan gitu tadi Bang Donald bilang ya, karena INI notaris dengan PPAT regulasinya berbeda, undang-undangnya, peraturannya dan sebagainya. Gambaran seperti apa sih Bang ketika menghadapi regulasi dari pemerintah? Apakah antara notaris dan INI ini saling bergandengan tangan menyelesaikan permasalahan ini atau berjalan masing-masing? Tentu kita melihatnya memang berjalan masing-masing. Oke. Ya. Kita kalau tidak salah baru pertama kali itu rapat gabungan itu di tahun 2004 atau 2006 lah, pada saat itu di Bali. Ada diadakan rapat gabungan pertama kali antara INI dan IPAT bersama-sama di Hotel Patra. Pada saat itu sudah memulai kita untuk bersama-sama kita membahas berkaitan dengan permasalahan dan kegiatan-kegiatan di masa akan datang, ya, pada saat itu. Nah, memang kita melihat ini selama ini seolah-olah ada kegiatan yang berbeda itu dianggap sebagai tidak adanya hubungan harmonisasi antara INI dan IPAT. Tapi itu menurut saya itu kan hanya pandangan beberapa orang saja. Saya pernah menjadi pengurus pusat juga di Ikatan di Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah di zamannya Ibu Sri Rahma Chandrawati di medio tahun 2007. Pada saat itu kita memang fokus untuk dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan PPAT, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan jabatan PPAT. Nah, kita juga tidak henti-hentinya membangun kegiatan mulai dari mempersiapkan calon-calon PPAT untuk ikut kegiatan
pembekalan sebelum ujian, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan lainnya di Rakernas, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat keilmuan, ya, yang kita bangun terus antara Kementerian Penegak Hukum, ya kan. Kemudian juga di tahun 2004 juga ada juga kebersamaan pada saat pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah bersama-sama menandatangani MOU keren. dengan Kapolri. Berbarengan. Wow, pada saat itu kita membuat MOU bahwa guna kepentingan ya penyelidikan, ya pemeriksaan daripada notaris, PPAT haruslah dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah atau MPD pada saat itu. Jadi memang dari dulu itu memang kita mengupayakan bagaimana kita itu memang dari dulu sudah tercipta untuk ada kebersamaan, ya kan. Semenjak ada rapat gabungan di Bali tahun 2004, kemudian kita lanjutkan dengan penandatanganan MOU antara Mabes Polri, pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Kemudian dengan dibatalkannya oleh MK frase dengan persetujuan Majelis Pengawas tersebut, maka berakhirlah pada saat itu MOU tersebut karena sudah tidak ada lagi persetujuan dengan Majelis Pengawas guna kepentingan memintakan keterangan dari notaris guna kepentingan daripada penyelidikan, ya kan, untuk keterangan di hadapan jaksa penuntut umum, di hadapan hakim-hakim di peradilan, memberikan fotokopi menuta dan turutan-turutannya sudah tidak ada lagi pada saat itu, maka kita MOU pada saat itu berakhir. Kemudian di tahun 2014 keluarlah perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, yakni Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. Betul. Kemudian lagi mempertegas lagi bahwa untuk kepentingan penyelidikan tersebut dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, ya, di tingkat wilayah. Kemudian juga keluarlah permennya pada saat itu, di mana dalam permennya juga mengatur kewenangan dari MKNW tersebut hanya dalam hal berkaitan dengan adanya pemanggilan notaris, pengambilan fotokopi minuta, ya, di tingkat penyelidikan, di jaksa penuntut umum, kemudian di hakim di peradilan dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Setelah itu kita sudah tidak memperbaharui lagi MOU, kemudian keluarlah PP 24 tentang perubahan dari PP 37 tentang peraturan jabatan PPAT. Di mana dalam pasal 33-nya mengatur bahwa guna melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT, Menteri membentuk Majelis Pembina Pengawas PPAT. Nah, jadi sekarang keluarlah Permen 2 tahun 2018 tentang tata cara kerja tugas daripada Majelis Pembina Pengawas PPAT di tingkat daerah, tingkat wilayah, dan di tingkat pusat. Berarti Bang, kalau menurut Abang sebetulnya antara notaris dan PPAT itu bisa seiring sejalan ya seharusnya ya? Memang pada faktanya seiring sejalan. Selama ini memang pada faktanya seiring sejalan. Cuman kan kita kan terbentur dari kegiatan-kegiatan itu kan ditentukan oleh jangka waktu yang ada di anggaran dasar anggaran rumah tangga. Misalnya kongresnya INI dan IPAD berbeda. Ya, itu berbeda. Betul. Karena di anggaran dasarnya IPAD itu kongres itu diselenggarakan dimulai semenjak dibentuknya Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yakni di bulan September. Betul. Nah, dimulai dari situ pada saat itu. Kemudian agendanya juga mau rakernas, ya kan, mau kongres di IPAD.
jadwal itu berbeda. Walaupun banyak rekan-rekan notaris PPAT di dalam setiap kesempatan di Kongres maupun di Rakernas mengusulkan dari dulu waktu zamannya saya di pengurus pusat Ikatan Pejabat Pembawa Akta Tanah dan pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia, banyak masukan-masukan itu bagaimana supaya kita mengadakan acara berbarengan, biar tidak dua kali Betul, gitu hadirnya ya kan. Kadang kongres, kadang kongres ini, kadang kongres IPAT. Nah, coba waktu itu mau digabungkan. Tapi kan persoalannya kan terbentur dengan pelaksanaan, tanggal pelaksanaannya. Kalau nggak salah dulu masa bakti dari PPAT sempat 5 tahun ya? Apa 4 tahun? Macam-macam dulu, pernah 4 tahun, pernah 5 tahun, 4 tahun, dan 3 tahun. Kalau ini nggak pada perubahan ya? INI belum ada perubahan dari dulu, tetap 3 tahun. Nah, apa gara-gara mungkin karena beda masa baktinya itu bisa sehingga tidak ketemu waktu yang pas? Ya itu kan tergantung daripada pelaksanaannya. Kalau 1/3 nanti dirubah anggaran dasar anggaran rumah tangga, mau digabungkan juga sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi kan yang jadi persoalan kan anggaran dasar, anggaran rumah tangga antara INI dan IPAT itu berbeda. Ya, berbeda. Tata cara pelaksanaan rapat plenonya, kemudian kalau di INI rapat pleno, pengurus pusat dan perluas, 1/3 ini, kemudian kalau di IPAT itu namanya Rakernas. Ya kan, itu. Jadi berbeda. Tapi itu kan tidaklah menjadi permasalahan bagi kita. Kan yang namanya bergulir terus wacana-wacana tersebut, dan kita juga terbenturnya di anggaran dasar anggaran rumah tangga. Nah, Bang, kalau ngelihat dari, berarti kan sempat, yang menarik tadi, ada hal yang menarik, gross garis bawah itu, sempat terjadinya penandatangan MOU dengan Polri bersama-sama. Karena ada pembatalan dari MK, akibatnya MOU itu berakhir. Nah, apakah ada kemungkinan ke depan ini hal itu bisa dilakukan kembali, mendatangkan bersama, karena kan kepentingannya untuk anggota yang sama. Seperti tadi kita sepakati bahwa satu badan ada 2 alma mater, INI dan IPAT, notaris dan PPAT, seperti itu. Gimana Bang, kalau tadi kacamata Bang Donald? Sebenarnya di Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 itu kan persetujuan pemeriksaan daripada notaris itu harus ada dengan persetujuan majelis pengawas, itu kan diperuntukkan pada saat itu kan untuk notaris. Kemudian pada saat itu kita cobanya membuat terobosan saja untuk bagaimana kalau sekaligus dibuatkan berlaku juga buat PPAT. Karena mengingat harkat dan martabat notaris tersebut. Pada saat dipanggil sebagai jabatan PPAT, sementara dia menjabat sebagai notaris. Nah, itu pada saat itu pemahaman itu yang kita sampaikan, sehingga terjadinya pada saat itu dapat dilaksanakan MOU antara INI dan IPAT dengan Mabes Polri bersama-samaan. Sekarang ini kan lebih dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014, para pihak dan semua pihak ya kan lebih cerdas. Baik pihak kepolisian maupun kejaksaan pada lebih cerdas, mereka bahwa memilah-milah bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tersebut khusus untuk notaris. Nggak bisa disangkutin ke PPAT. Kemudian berkaitan dengan PPAT diatur dalam PP 37 dan PP 24 tahun 2016. Nah, ini yang tolak ukurnya di dua hal tersebut, ya dikhawatirkan nanti ya semakin di kemudian hari ini khawatir nanti ada hal-hal yang menjadi salah satu permasalahan yang adanya permasalahan hukum nantinya, gugat menggugat segala macam. Tapi sungguh pun demikian, sekarang kan di IPAT itu kan sudah ada majelis pembina dan pengawas PPAT di tingkat daerah, di tingkat wilayah. Kemudian ada juga mengatur bahwa setiap PPAT yang tersangkut permasalahan hukum, majelis pembina dan pengawas PPAT dapat memberikan bantuan hukum berupa pendampingan. Demikian juga majelis pembina dan pengawas PPAT dapat membentuk tim, tim untuk melakukan pendampingan
terhadap PPAT. Berarti- Itu ada diatur di dalam Permen 2 tahun 2018. Berarti kalau dua-duanya bisa memberikan pendampingan, kenapa tidak berbarengan saja ketika menangani satu permasalahan? Ya, persoalannya kan lembaga yang mengaturnya itu, persetujuannya kalau notaris kan dari MKNW, Oke. yang unsurnya itu terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan notaris. Nah, bukannya MP3P juga Kalau sama? MP3P dia unsurnya 2. Oke. Ya, dari PPA, dari IPAD dan dari Kementerian ATR. Kementerian ATR. Tidak ada dari akademisi ya? Tidak ada. Cuma ada dua Iya. komponen aja, Kementerian ATR dan PPAT. Oke Bang, sebelum itu lebih jauh, aku agak mundur lagi sedikit. Nah, kalau melihat perjalanan Abang mengikuti, menjalani aktif di organisasi, terjadi beberapa kali kongres, seperti apa sih Bang gambarannya setiap terjadinya pemilihan ini? Kayaknya dari dulu, apakah memang ini terjadi seperti dulu? Kondisi-kondisi saat akan ada kontestasi seperti saat ini gimana Bang? Kalau dari kacamata Bang Donald. Perjalanan organisasi kita di Ikatan khususnya ya di Ikatan Notaris Indonesia, memang perjalanannya banyak perubahan-perubahan, dimulai dari sistem perwakilan, ya kan? Oh ya, dulu Sampai dengan one man pemilihan one vote. one man one vote, pemilihan langsung. Nah, tentu ada kajian-kajian dan kelemahan-kelemahan dari sistem pemilihan, kemudian juga dirubah menjadi one man one vote. Tentu beralasan dari adanya kelemahan-kelemahan tersebut, maka dirubah kepada sistem one man one vote. Itu kan tergantung dari perkembangan zaman ini. Kalau dulu kan sedikit ya, tadi sekarang jumlahnya sudah banyak. Nah, kemudian perkembangan daripada pelaksanaan kongres ini semakin hari kan semakin dinamis, ya pergerakannya. Yakni tentu dalam setiap kongres itu ada kepentingan-kepentingan, ya kepentingan dari masing-masing calon ketua umum. Ya, betul. Tapi itu kan hanya di saat kongres saja, hanya saat di kongres saja. Dan kita juga dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lalui selama ini, sebelum kongres kita baik-baik saja. Kita biasanya hanya di dalam ruangan aja, dan kita juga kan kalangan intelektual. Kita juga berkongres itu bukanlah segala-galanya di kongres tersebut, hanya pada saat pemilihan itu kita berbeda pandangan terhadap calon-calon ketua umum yang masing-masing kita usung. Jadi pada prinsipnya perkembangan kongres demi kongres itu memang semakin hari semakin banyak dinamikanya. Ya, mulai dari penjaringan bakal calon ketua umum sampai dengan ditetapkannya sebagai calon ketua umum, visi misi dan pemilihan. Nah, itu yang harus kita sikapi secara bijak. Bahwa pemilihan dalam kongres itu bukanlah pemilihan, berbeda pemilihan itu lantas kita tidak profesional dalam menanggapi perbedaan tersebut. Tentu perbedaan itu hanya pada saat kongres. Berarti selesai kongres selesai seharusnya. Semuanya selesai. Kalau di IPAD sama nggak? Demikian juga di IPAD. Ya, demikian juga di IPAD. Kita mengalami sendiri ya kan. Pada saat itu kita maju sebagai calon ketua umum adalah saya, kemudian ada rekan HP Diaraham, kemudian ada rekan Julius Purnawan, ada rekan Oti Hari Chandra Bayani. Kemudian ada rekan Safran pada saat itu. Surabaya. Di Makassar. Makassar. Ya. Pada saat sebelum kongres itu memang agak ada sedikit pergesekan. Baik itu di media sosial, ya kan. Itu pun banyak ributnya juga di media sosial. Tapi pada saat bertemu juga kan hanya nggak ada istilahnya pertengkaran sampai dengan bertemu itu bertengkar, tidak. Tapi ya hanya banyak sindir menyindir itu di media sosial. Jadi hanya sebatas sebut aja. Dan kami setelah kongres IPAD
Ya, kami baik-baik saja. Pada sebelum kongres itu memang ada agak sedikit tegangan, ya. Tapi kita tergantung kepada kita masing-masing menyikapi kita sebagai calon ketua umum itu bahwa kita semua adalah bersaudara, kita semua adalah berteman, kita semua adalah sama-sama rekan. Setuju. Semuanya punya niat baik, ya. Bagaimana untuk membangun organisasi ini di masa akan datang atau perkumpulan kita di masa akan datang akan lebih baik. Iya, iya. Jadi masing-masing kita punya visi misi tersendiri sampai dengan dilakukannya pemilihan. Nah, kalau dari pengalaman Abang yang sudah, maaf kalau aku singgung sedikit, sudah beberapa kali mencalonkan Bang ya, baik di Ikatan Notaris Indonesia maupun di Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Nah, perkembangan dari pencalonan ini, tadi kan Abang sudah jelasin bahwa perbedaan itu terjadi pada saat pemilihan saja. Tapi kebelakangan sampai saat ini, ini maaf koreksi kalau salah, seakan-akan di kehidupan sehari-hari pun perbedaan itu masih terus kental. Itu gimana Bang tanggapannya Bang? Sampai ada yang tidak tegur sapa, dulu akrab sekarang jadi jauhan karena beda pilihan, yang ini menang, yang ini kalah, akhirnya sampai sekarang nggak pernah duduk satu meja lagi. Kalau ketemu saling menghindar dan sebagainya. Bahkan ada juga isu kalau nggak salah, maaf juga koreksi Grossever kalau ada yang salah, ada yang keluarkan dari grup, ya kan, ada yang dibuang, ada sebagainya. Itu gimana Bang tanggapannya Bang? Dengan perkembangan dari masanya Abang waktu mencalon sampai saat ini. Itu memang fakta yang terjadi memang seperti itu. Itu tidak bisa dipungkiri dan itu terjadi. Tapi kan kita melihat kan tidak bisa kita mengeneralisir bahwa semua seperti itu. Itu kan hanya sebagian kecil dan beberapa yang belum dewasa saja yang menyikapi yang demikian, ya. Kalau kita menyikapinya secara dewasa, ya tentu kita tidak perlu, ya kita. Seperti saya misalnya, saya hampir setiap hari semenjak kongres ditutup, apakah itu kongres INI yang pernah saya ikuti, ya kan. Kemudian ada kongres IPAT yang setelah ditutup yang pada saat itu saya maju sebagai calon ketua umum, ya kan. Banyak rekan-rekan itu yang berdiskusi keilmuan dengan saya, baik melalui telepon maupun melalui WA maupun melalui japrian di media sosial. Saya melihat perbedaan itu hanya pada saat kongres saja. Kalau saya berpandangan. Tapi setelah kongres kita kembali guyup lagi dan kita membangun kebersamaan lagi. Bagi saya tidak ada memilah-milah dulu si A itu mendukung si A, kemudian dulu si X itu mendukung si Y. Bagi saya tidak ada. Itu yang harus kita sosialisasikan bahwa perbedaan itu hanya terjadi pada saat kongres dan pemilihan. Setelah ada pemenangnya, tentu nanti kita akan kembali lagi. Ini juga sekarang lagi penuh dengan dinamika sekarang sebelum kongres ini. Lagi naiknya tensi untuk seolah-olah kita ada terjadi perpecahan. Ya, itu dia mau bertanya. Tapi bagi saya tergantung kepada diri kita masing-masing. Ya. Tergantung kepada pemahaman kita berorganisasi. Tapi saya yakin teman-teman itu berbedanya itu hanya di media sosial. Tapi pada saat ketemu langsung, ya baik-baik aja yang saya lihat. Kemudian juga yang terjadi selama ini, masing-masing kita ini kan punya tim sukses. Ya, istilah tim ses ya, betul. Tim ses itu ada yang menyikapinya, yang di dalam tim ses itu seolah-olah dengan bedanya pemilihan ini adalah itu lawan dan tidak perlu ditegur sapa. Itu kan ulah oknum ya. Tapi ada juga tim ses, sesama tim ses juga dia sering bertegur sapa, diskusi, ya kan. Bagi saya dulu maju beberapa kali sebagai calon ketua umum, saya tidak pernah membeda-bedakan teman-teman itu memilih siapanya, apakah dia memilih saya atau tidak memilih saya. Tapi kalau sehari-hari kalau saya mempunyai gadget itu,
Rata-rata ratusan yang saya harus layani Wow. setiap harinya, pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan menjalankan jabatan, baik sebagai notaris maupun sebagai BPAT. Walaupun dulu nggak milih ya. Walaupun dulu nggak milih. Kemudian saya juga sekarang sebagai Dewan Kehormatan. Hmm. Banyak dulu rekan-rekan yang tidak memilih saya, itu juga mengurus rekomendasi perpindahan, juga banyak menghubungi dan sudah banyak kita bantu, ya kan, yang kita buat percepatannya, bagaimana secepat-cepatnya rekan-rekan kita ini mendapatkan rekomendasi. Kita tidak ada niat sakit hati atau tidak ada. Itu alangkah kurang bijaksananya kalau ada pemikiran beda pilihan, kemudian kita seolah-olah kita bermusuhan. Itu kan hanya terjadi hanya di saat pertemuan sekali, kita umpamanya bermasalah atau beda pendapat, ya kan, debatnya cukup tajam pada saat pertemuan tersebut. Ya besok-besoknya sudah berteman lagi. Kemudian kita ribut di media sosial, ya. Nah, ini yang persoalan yang harus disikapi secara bijak itu adalah banyak sekarang informasi-informasi yang beredar itu yang tidak valid, ya, Hoak sehingga, gitu. atau hoak, sehingga kadang-kadang ada juga yang tidak sesuai dengan fakta dan pembuktiannya, itu diangkat ke permukaan seolah-olah seperti itu kejadiannya. Padahal kejadiannya itu bukanlah seperti itu. Nah, inilah yang kadang-kadang dikembangkan seolah-olah kita itu seperti itu, seolah-olah yang si A ini menyerang si B, yang semuanya seolah-olah. Tapi kan kembali kepada diri kita masing-masing, bagaimana kita menyikapi segala sesuatunya itu tentu dengan bijak. Sepanjang belum ada pembuktian, sebelum ada konfirmasi dari pihak-pihak yang menyampaikan berita-berita tidak benar itu, ya sebaiknya kita tidak usah mengikuti pemikiran yang seperti yang disampaikan. Nah, tentu cross-check segala sesuatunya di cross-check, agar tidak menjadi beban pikiran bagi kita masing-masing seolah-olah ada pembusukan, seolah-olah ada umpamanya black campaign, seolah-olah ada penjagalan, ya kan. Nah, itu kembali kepada kita bijak atau tidaknya kita dalam berorganisasi. Kalau saya sudah malang melintang berorganisasi, pernah jadi calon ketua umum juga difitnah, ya kan, kehidupan pribadi, kehidupan berumah tangga, segala macam dibicarakan. Kita menyikapi itu dengan bijak. Biar saja orang itu menyebut seperti itu, yang penting tujuan kita adalah bagaimana memandang ke depan ini, perspektifnya adalah untuk kemaslahatan anggota, untuk kemajuan daripada perkumpulan, untuk kebersamaan. Di tengah jalan ada permasalahan-permasalahan yang saling tuding, saling black campaign, itu merupakan suatu tradisi yang selama ini sejak dahulunya sudah terjadi. Dan itu makanya setiap calon ketua umum tersebut, bakal calon ketua umum tersebut, ya, harus kuat mental. Ya, kenapa? Fitnah nanti akan beredar, ya. Black campaign nanti akan beredar. Bagaimana menyikapi itu? Tentu dengan kedewasaan dan kesabaran. Ya, itu yang harus kita sikapi secara bijak bersama-sama. Janganlah nanti ada yang saling mengompori seolah-olah berita-berita tertentu itu adalah benar, kemudian itu menjadikan permusuhan di antara kita. Katakanlah ada saling tidak berenak-enakan, paling sampai kongres saja. Pengalaman saya seperti itu. Teman-teman selesai kongres biasanya sudah selesai. Tapi ini konstelasinya lagi meningkat untuk saling berbeda, saling tidak tegur sapa lagi meningkat. Tapi kan itu kan oknum, hanya orang-orang tertentu, sebagian kecil lah itu. Dewasa atau tidaknya kita, kuat atau tidaknya mental kita, kembali kepada diri kita masing-masing. Yang penting bagaimana kita jangan memutus silaturahmi di antara kita berteman. Bang, kalau ngeliat dinamika, kalau pada saat pelaksanaan pemilihan baik di tingkat pusat, wilayah, daerah, apakah, maaf aku agak bukan membandingkan ya, yang terakhir kan di yang agak sedikit menghangat itu kan di Jawa Barat. Apakah seperti itu pengalaman dari Abang? Saya selaku dari anggota yang dulunya pernah di Jawa Barat, saya dulu kan PPAT, notaris PPAT di Kabupaten Bogor. Sudah berkali-kali ikut di pengurus Penguil itu, memang seperti itu. Memang ada sebelum pemilihan, ya kan, memang agak sedikit ada gap-gap begitu. Tapi itu hanya sebatas sampai dengan pemilihan di Penguil.
Demikian juga di Pemda, ya kan. Nah, kecerdasan untuk mencari pemilih tersebut tentu kembali kepada para pengusungnya tersebut. Kalau membentuk suatu opini-opini yang merugikan orang lain yang tidak sesuai dengan faktanya, tentu orang nanti akan menjauh. Ya kan? Tentu nanti anggota akan menilai. Ya kan? Kemudian anggota ini walaupun mereka diam, jangan dikira tidak bisa menilai. Iya, betul. Kemudian nanti pada saat melakukan pemilihan, anggota itu dalam hatinya sudah tahu siapa yang terbaik itu. Bisa jadi umpamanya pemilihan itu umpamanya akan memilih si A. Tapi faktanya nanti pada saat memilih Jadi si B. jadi si B. Itu saya alami sendiri. Iya. Pada saat pemilihan-pemilihan tersebut, sebelum pemilihan di kita, taunya ada di grup calon ketua umum yang lain. Itu fakta yang harus kita terima. Ya, fakta yang harus kita terima dengan perbedaan itu. Dan hak daripada setiap anggota untuk memilih siapa yang akan dia usung. Berarti walaupun berbeda pilihan bukan berarti untuk dimusuhi kan? Bukan, itu adalah pendapat yang keliru. Dan itu hanya sebagian kecil lah, nggak nyampe 50 orang. Oh gitu, siap Bang. Nah, Bang Donald, kalau melihat dari pengalaman Abang nih, dari awal masuk ke dunia notaris, mahasiswa aktif sampai saat ini 2021. Nah, ke depan ini kan di 2022 akan kembali nih ada kontestasi pemilihan, yaitu untuk sebagai nahkoda di Ikatan Notaris Indonesia. Nah, sebelum masuk ke sana, tolong diluruskan atau salah atau kalau Gros TV salah keliru, betul tidak saat ini antara merah dan hijau, aku istilahnya gitu ya, merah dan hijau itu agak sedikit jaga jarak, kayak suami istri lagi pisah ranjang gitu. Tanggapan Abang kemana Bang? Kalau lihat kondisi saat ini? Begini, saya perlu memberikan pencerahan sedikit ya. Oke, siap. Kepada semua anggota. Sebelum usulan-usulan daripada bakal calon ketua umum ini masuk, kejadian sekarang ini belum ada yang namanya bakal calon ketua umum. Belum apalagi yang namanya calon ketua umum. Betul. Saya mundur ke belakang. Kemarin ini kita berkeinginan untuk mengubah anggaran rumah tangga, bahwa setelah ditetapkannya usulan-usulan dari pengurus wilayah kepada tim verifikasi, kemudian ditetapkan serta disahkan di Prakongres sebagai calon ketua umum. Oh, berarti calonnya di ke Prakongres. Iya, Pak. Jadi calon ketua umum mau kita sahkan. Ya. Adanya status calon ketua umum itu di Prakongres. Tapi pada saat itu pemahaman dari teman-teman berbeda, seolah-olah di situ ada kepentingan. Maka tidak diapa. Jadi dari dulu, bukannya di era sekarang, dari dulu saya juga udah berjuang agar itu dibetulkan. Ya. Nah, faktanya sekarang menurut anggaran rumah tangga, calon ketua umum itu hanya 2 jam statusnya. Ya, betul. Ya. Betul. Pada saat Kongres. Ya, pada saat di Kongres nanti, hasil yang sudah ditetapkan di Prakongres yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi, kemudian disampaikan kepada Presidium, kemudian Presidium mengumumkan, kemudian sebelum diumumkan tersebut diminta kesediaan daripada bakal calon ketua umum, apakah bersedia untuk nantinya bakal calon dicalonkan. Kalau bersedia nanti akan diumumkan. Nah, diumumkanlah siapa calon-calonnya, kemudian dimintain pernyataan masing-masing bersedia, kemudian pada saat itu disahkanlah. Jadi calon ketua umum. Setelah itu para calon ketua umum ini dipersilakan lagi untuk menyampaikan visi dan misinya. Setelah itu dilakukan pemilihan. Berarti nggak ada kampanye dong. Nggak terlalu lama statusnya. Itu kita lihat ada kelemahan dari dulu di anggaran rumah tangga. Makanya kemarin ini kita maunya calon ketua umum itu ditetapkan pada saat Prakongres, disahkan pada saat Prakongres, kemudian
selama 6 bulan sebelum Kongres, dia dapat melakukan mensosialisasikan. Oh, iya. Tapi berbeda, di Ikatan Notaris Indonesia, setelah ditetapkan sebagai bakal calon ketua umum, maka kampanyenya terawasi oleh tim pengawas, tim verifikasi, dan tim pemilihan. Iya. Yang menyelenggarakan nanti kampanye bersama adalah tim pemilihan. Iya. Yang diawasi oleh tim pengawas. Iya, betul. Makanya nanti ke depannya hati-hati rekan-rekan calon ketua umum. Kenapa? Anggaran rumah tangga sudah mengatur di INI bahwa apabila ada ya unsur-unsur untuk mencalonkan ini baik sebagai DKP maupun bakal calon ketua umum mengerahkan masa ke Kongres terbukti ya maka dapat diskualifikasi sebagai calon. Itu hati-hati itu. Makanya tim pemilihan mensiasati agar jangan sampai terjadi suatu pelanggaran. Tim pemilihan berdasarkan aturan dalam anggaran rumah tangga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kampanye bersama. Iya. Nah, pada saat itu yang mau kita betulkan itu dalam kampanye bersama itu harusnya status daripada bakal calon ini bukan dari bakal calon ketua umum lagi, tapi calon ketua umum. Bukan bakal. Tapi itu kan karena penetapannya di Kongres jadi bakal dong. Jadi bakal sampai Kongres dibuka dari bakal. Bakal terus sampai disahkan di Kongres. Setelah disahkan, yang bersangkutan bersedia untuk dicalonkan, kemudian disampaikan kepada Kongres, kemudian Kongres mengesahkan, pada saat itulah dia calon ketua umum. Jadi menjadi calon ketua umum seperti Abang Donald bilang hanya 2 jam. Nah kita maunya ya pada saat di prakongres itu statusnya kalau sudah memenuhi syarat diusung oleh minimal 11 penwil. 11 ya. Kemudian menjalankan jabatan minimal 10 tahun. Ya diverifikasi ya kan masuk sebagai usulan. Kemudian diambil 5 calon. Ya, betul. Ya. Apabila masih ada umpamanya lebih dari 5 ya, kemudian diusulkan oleh 11 penwil lebih dari 5, maka akan dilakukan penambahan. Ya, gitu. Syaratnya minimal 11. Katakanlah ada 7 orang calon ketua umum nanti ya kan, didukung oleh 11 penwil. Yang maju 7 orang. Di Kongres nanti? Iya, bakal calon. Nah, itu yang kemarin ini yang mau kita sempurnakan di Malang. Oh, Jawa Timur. Ya, waktu pada saat di Jawa Timur. Tapi kan teman-teman yang hadir pada saat itu berpendapat lain. Ya. Nah, yang ada pada saat sekarang ini adalah ada beberapa rekan-rekan yang ingin maju jadi calon ketua umum, ya kan, datang ke daerah-daerah, ke beberapa wilayah, ya kan, baru sebatas mensosialisasikan berkeinginan untuk jadi diusul, bukan bakal calon, berkeinginan untuk diusulkan, ya, oleh rapat anggota. Jadi nanti yang menjaring bakal calon ini adalah rapat anggota Pengda. Ya, bukan rapat Pengda, ketua-ketua Pengda dengan Penwil, bukan. Tapi anggota ya. Jadi di tingkat Pengda nanti rapat anggota, kemudian mengusulkan calon-calon ketua umum. Bebas tuh ya? Iya, bebas. Dibuatkan berita acaranya, dibuatkan daftar hadirnya, kemudian nanti diusulkan kepada Penwil. Nah, Penwil nanti memverifikasi lagi yang memenuhi syarat, ada bukti berita acaranya, ada daftar hadirnya, kemudian dihitung berapa Pengda yang mengusulkan, diambil 5, kemudian diusulkan kepada tim verifikasi yang dibentuk oleh pengurus pusat. Nah, kemudian pada saat sekarang ini tahapan itu adalah baru tahapan sosialisasi ya? Datang ke daerah-daerah untuk diusulkan oleh teman-teman di tingkat Pengda sebagai bakal calon. Itu baru tahapan itu. Sekarang yang mengaku-ngaku bakal calon ya calon ketua umum belum ada. Dia tidak mengenal itu di dalam ART. Yang ada itu baru tahapan untuk ya melobi-lobi teman-teman di tingkat Pengda agar namanya namanya masuk di Pengda, ya, agar namanya diusulkan. Baru tahapan itu. Nah, kemudian kalau belum yakin atau belum dikenal, maka
teman-teman yang berkeinginan Maju. maju ini memberikan visi misinya. Ya, kalau nanti diusulkan. Tapi Visi misi ini sebenarnya belum muncul sekarang, karena visi misi munculnya setelah ditetapkan sebagai di Kongres, di Kongres calon ketua umum. penyampaian visi Nah, misinya. yang ada itu adalah harapan-harapan yang diberikan kepada anggota kalau nanti dia masuk sebagai bakal calon ketua umum dan terpilih nanti menjadi calon ketua umum, kemudian juga dipilih nanti pada saat Kongres, ya kan? Dia teman-teman yang maju sebagai yang berkeinginan untuk diusulkan tersebut menyampaikan hal-hal yang bisa membuat maju organisasi pada saat itu. Tapi apakah saat ini itu termasuk kampanye tidak, Pak? Kalau seperti itu? Iya, kalaupun kampanye apa, ya kan? Diusulkan aja belum. Kampanye ya rasanya kurang pas. Tapi kan simbol-simbol sudah mulai bertebaran nih. Ya itu sekedar simbol kan nggak ada dilarang nanti oleh RT kan. Simbol-simbol tidak dilarang. Dan juga yang kampanye juga nanti kan akan diselenggarakan oleh tim pemilihan. Itu nanti kampanye bersama. Ya, kampanye bersama. Kalau saat ini seperti Bang Donald bilang kan ada beberapa yang sedang mensosialisasikan diri. Iya. Dengan dalam artian kan mensosialisasikan diri kan memperkenalkan diri agar namanya masuklah di pengda-pengda agar bisa tersaring masuk ke pengwil dan seterusnya sampai ke tingkat bakal calon dan calon ketua umum nanti di Kongres. Nah, kalau saat ini apakah itu sudah termasuk dari kacamata Bang Donald secara terlepas anggaran dasar rumah tangga, apakah itu sudah kampanye atau belum? Kalau saya melihat, saya kan tidak bisa menilai karena saya kan tidak ikut. Oke. Ya, dalam kegiatan itu. Tapi yang kita sosialisasikan itu, yang kita berikan pencerahan itu, dan juga kita kita berprasangka baik aja, positif aja, bahwa beberapa yang berkeinginan untuk jadi bakal calon ketua umum untuk diusulkan itu adalah baru tahap ya lobby ke pengda-pengda agar nanti pada saat nanti namanya masuk. Ada rapat anggota berkaitan dengan usulan-usulan untuk diusulkan sebagai bakal calon ketua umum, tolong nama saya dimasukkan. Baru tahap itu. Sekarang ini kegiatannya. Kalau ada yang umpamanya sudah memulai kampanye, ya tentu yang memulai kampanye tersebut ya kurang melihat atau kurang memahami anggaran rumah tangga. Nanti pengurus pusat akan berkirim surat kepada pengurus wilayah tentang tata cara penjaringan, tentang pelaksanaan penjaringan bakal calon ketua umum di tingkat pengurus daerah sampai dengan diverifikasinya oleh pengurus wilayah. Akan ada. Kemudian surat tersebut oleh pengurus pusat disampaikan kepada pengurus wilayah. Kemudian pengurus wilayah nanti akan mendistribusikan tata cara penjaringan tersebut kepada pengda-pengda. Kemudian pengda-pengda dengan diberi jangka waktu selama-lamanya kapan harus sudah menyerahkan nama-nama tersebut berdasarkan dari rapat anggota, maka secepatnya pengda-pengda menyelenggarakan rapat anggota berkaitan dengan usulan. Itu biasa berapa lama Bang dari sebelum prakongres? Rapat pengda, kemudian pengwil, sampai ke prakongres itu berapa lama bisa? Ya idealnya kan, idealnya semakin cepat. Nah, itu makanya nanti kita menunggu surat dari pengurus pusat. Ya kan? Pengurus pusat saya kira sudah paham ya. Pada bulan berapa nanti akan menyampaikan surat tata cara penjaringan tersebut, ya kan? Perkumpulan ini bekerja tentu berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan perkumpulan. Ya, setuju. Apa-apa saja yang sudah diputuskan di dalam rapat pleno yang pengurus pusat yang diperluas di Malang, termasuk kesatuan sikap, ya kan, rekomendasi-rekomendasi, tentu acuannya dari sana. Kemudian juga acuan dari hal-hal yang sudah diputuskan pada saat Kongres di Makassar pada 3 tahun yang lalu, betul. Itu juga menjadi acuan. Jadi terukurlah segala sesuatunya, itu yang harus kita sikapi dengan bijak, bahwa sesuai dengan on the track lah kita untuk segala sesuatunya.
Kalaupun nanti ada ke daerah-daerah memperkenalkan diri, ya itu nggak ada masalah. Ya, ada pepatah mengatakan tidak kenal maka Kata tidak saya. sayang. Betul. Ya, maka ke daerah-daerah untuk memperkenalkan diri, nama saya ini, ya kan. Kemudian biodata saya seperti ini, ya, saya berkeinginan untuk dicalonkan, ya sah-sah saya. Nah, kalau abang sendiri, seandainya diminta kembali nih bang, karena bang, siapa yang nggak kenal Bang Donald dari Sabang sampai Merauke, apalagi sudah beberapa kali pernah ikut kontestasi. Nah, kalau di 2022 abang diminta oleh anggota kembali, atau nama abang terpilih kembali muncul sebagai calon, gimana bang? Tanggapannya di 2022 mendatang? Apakah abang bersedia? Bersiap atau bersedia? Untuk setiap orang adalah di anggota ya, kita berbicara dari Ikatan Notaris Indonesia dulu. Iya. Setiap anggota Ikatan Notaris Indonesia itu tentu punya hak Oh, ya untuk mencalonkan siapapun dan dicalonkan. yang ingin dia calonkan Oke. untuk diusulkan atau masuk sebagai bakal calon ketua umum. Oke. Punya hak setiap anggota dan itu hak yang paling hakiki. Kemudian juga hak untuk setiap yang dicalonkan, ya, tentu juga semua orang berhak untuk dicalonkan. Mencalonkan adalah hak setiap anggota, dicalonkan juga adalah hak setiap anggota. Iya, siap. Ya. Oke. Sekarang ini bagaimana kita menyatakan bersedia atau tidaknya, diusulkan aja belum, ya kan? Jadi kita nanti akan tahu nanti konstelasinya adalah pada saat nanti prakongres, ya, apakah ada ya dari nama-nama yang dicalonkan tersebut, ya, sesuai dengan dukungan dari 11 penguil. Minimal. Nah, apakah kita bersedia atau tidaknya, tentu nanti akan ditanya pada saat sebelum dilakukan pemilihan. Oke. Ya, bersedia atau tidaknya. Oke. Bersedia atau tidaknya calon-calon ketua umum ini, ya, tentu akan ditanyakan nanti oleh presidium selaku pimpinan rapat nanti sebelum ya Kongres memutus. Ya, disitulah pada saat itu. Kemudian yang kedua yang namanya politik organisasi ini untuk menjaring ya bakal calon pemimpin di Ikatan Notaris Indonesia ini kan tidak semata-mata setiap yang dicalonkan tersebut ya kan haruslah kita usulkan menjadi bagian dari pencalonannya. Boleh saja umpamanya mencalonkan, tapi nanti ada tujuan-tujuan tertentu bagaimana supaya perkumpulan ini lebih maju. Nah, Ya, iya. bagaimana nanti supaya lebih fokus pemilihannya, ya kan? Bagaimana nanti menyerahkan kepada yang dicalonkan tersebut, ya kan? Ada terobosan-terobosan yang diambil minimal, ya, kepentingan anggota itu, ya, bisa untuk diperhatikan. Ya di masa-masa akan datang minimal ya kan pada saat pemikiran-pemikiran untuk memajukan perkumpulan kita itu ada menjadi beban pikiran atau ada menjadi prioritas dari masing-masing yang dicalonkan. Nah, kita dalam hal ini berkaitan dengan mencalonkan ini bersedia atau tidaknya, forumnya itu nanti ya. Tapi kalau anggota berkehendak ya mencalonkan, nanti kita lihat di prakongres ya masuk atau tidak. Saya khawatir nanti saya bersedia taunya nanti nggak masuk, atau kalau nggak umpamanya saya tidak bersedia taunya masuk. Gitu. Jadi itu ada yang terjadi seperti itu pada saat kongres di Makassar. Oh gitu ya, itu kejadian seperti itu. Nah kita juga harus melihat ya. Dari 5 calon, kata kita ambil aja patokan dari 5 calon nanti akan maju ya tentu pemenangnya adalah 1. Ya iya, nggak mungkin 2. Nggak mungkin 2 kan, tentulah yang terpilih 1. Betul. Nah, yang disitulah kita melihat ya kan, bagaimana nanti kita berpikir ya nantinya itu apakah nanti ada umpamanya ya bergabungnya ada beberapa calon ya kan. Oh, koalisi. Ya, untuk berkoalisi kan segala kemungkinan kan bisa dimungkinkan. Betul. Karena ART tidak melarang kalau umpama sudah maju itu harus sampai dengan kongres ya kan.
Tapi yang pada dasarnya adalah kita melihat bahwa yang diingini oleh anggota ini adalah kepada calon-calon yang bisa membawa, ya kan? Anggota ini lebih terayomi, Betul. anggota ini lebih terlihat kepentingannya, Hmm. organisasi perkumpulan lebih maju di masa akan datang. Betul, betul. Tentu anggota ini kan berharap kepada person-person yang ada pada saat sekarang di Yang tingkat lolos ya. pusat. Oke. Ya. Kemudian apakah ini nanti ya akan masuk sebagai calon ketua umum, bakal calon ketua umum atau tidak? Ya kita dalam hal ini tentu kita tidak bisa menyatakan saya bersedia atau saya menolak. Oh, Tapi pada prinsipnya adalah kita yang sudah membangun organisasi, ditanya setiap apapun itu yang dimintakan anggota, tentu kita bersedia untuk itu. Kalau anggota yang memintakan apapun itu, tentu kita bersedia untuk itu. Yang lebih tahu ya berkaitan dengan bakal-bakal calon ini, tentu yang lebih paham itu kan anggota. betul. Yang bisa Setuju. menilai diri kita itu bukan kita sendiri, tapi Setuju. anggota yang mempelajari itu dan mentelaah itu, apakah itu berkaitan dengan rekam jejak, Betul. apakah itu rekam digital, Betul. perjalanan ya untuk mengedepankan kepentingan anggota itu, yang lebih unggul siapa, tentu ada di benaknya anggota. Betul, betul. Setuju. Kemudian nanti bakal calon ini kan nanti akan dijaring oleh tim verifikasi pada saat prakongres. Kemudian yang akan diambil adalah yang memenuhi syarat, yakni didukung oleh 11 pengwil. Minimal. Ya. Ada pertanyaan, Bang, dari pemirsa. Tanggapannya kemana, Bang? Dari rekan Tagor Simanjuntak, kalau belum kampanye berarti yang 2 orang ada peluang untuk tidak diloloskan dalam pencalonan bulan April mendatang. Kalau belum kampanye berarti? Kalau belum kampanye berarti yang 2 orang ada peluang untuk tidak diloloskan dalam pencalonan bulan April. Pengusulan nama mungkin maksudnya. Tanggapannya kemana, Bang? Oh, kita pemikiran seperti itu nggak usah lah ya. Memang hak dari rekan Tagor Simanjuntak menyatakan seperti itu kan baru penafsiran. Tapi pada faktanya kita kan berbicara aturan ini. Berbicara aturan itu kita belum lihat ini ya kan, kita ini kan ada 34 pengwil ya. Betul. 34 pengwil yang tersebar di seluruh Indonesia yang nanti akan berkiprah mengusulkan ya bakal calon tersebut ya nanti untuk diusulkan untuk diverifikasi di dalam prakongres. Ya. Berkaitan dengan kampanye belum ada kampanye. Sekarang ini belum ada. Seperti tadi Bang Donald bilang, Ya, kampanye belum ada. Nanti baru kampanye itu lobby-lobby. ada ya pada saat telah ditetapkannya, diverifikasinya calon ketua umum, bakal calon ketua umum oleh tim di verifikasi prakongres. yang minimal didukung oleh 11 pengwil, itu nanti setelah ditutupnya prakongres akan diatur oleh tim pemilihan ya untuk kampanye bersama. Ya, betul. Sekarang belum ada. Apanya kita kampanye sekarang ya, sementara kita belum tentu jadi calon ketua umum, bakal calon ketua umum. Katakanlah ada prediksi umpamanya bakal tidak akan menjadi calon atau apa segala macam, ya orang rapat anggota aja belum. betul. Ya kan? Iya. Nah, adanya nanti itu kita lihat konstelasinya nanti pada saat prakongres. Betul. Prakongres itu memutus ya atau menetapkan nanti Memenuhi syarat siapa-siapa saja yang memenuhi syarat Betul. ya untuk diloloskan ke kongres ya sebagai bakal calon. Barulah di situ bakal calon. Oke. Kemudian bakal calon ini nanti akan diusung lagi ke prakongres, akan ikut kampanye bersama Iya. ya ke daerah-daerah yang ditentukan oleh tim pemilihan. Betul. Jadi kita nggak ada sekarang ini apanya yang mau dikampanye, baru tahapan lobby-lobby Berarti ke baru tingkat lobby. pengda, Ya. ke tingkat pengwil untuk ya bagi rekan-rekan yang ingin menjadi masuk namanya sebagai bakal calon untuk dimasukkan oleh pengda-pengda. Berarti kalau Bang Donald nggak perlu lobby-lobby lagi dong ya? Ya belum tahu. Bagi saya tidak perlu. Ya. Kan Abang udah dikenal se-Indonesia. Ya, bagi saya tidak perlu. Saya bukan dalam arti ke daerah itu. Yang penting bagi saya adalah berbagi ilmu.
Ya, kita ke daerah, kita berbagi ilmu, ya kan? Dan kita tidak ada umpamanya niat-niat kita untuk spesialis datang ke daerah itu tanpa ada berbagi ilmu, ya kan? Kita membuka forum diskusi, ya kan? Kemudian kita tidak ada berbicara umpamanya masuk kalah saya, usul kalah saya. Tapi kita yang kita bagi bagaimana kita ya membangun komunikasi di tingkat daerah dan wilayah berkaitan dengan kemajuan-kemajuan anggota, perlindungan profesi bagi anggota, dan juga kegiatan-kegiatan organisasi lainnya. Betul. Nah, kemudian berkaitan dengan adanya masuk atau tidaknya itu adalah hak sepenuhnya Dari anggota. di tingkat anggota di Pengda. Pengda masing-masing. Ini ada, Kalaupun ada yang kampanye ya belum saatnya lah sekarang karena bakal calon aja belum diusulkan. tapi udah kampanye. Nah, kalau udah kampanye ya itu ya kita kembalikan kepada pemikiran kita masing-masing ya. Iya. ART mengatur bahwa ya kan surat dari PP aja belum sampai ke tingkat wilayah tentang tata cara pemilihan, penjaringan aja belum dimulai, ya belum ada muncul gitu. Betul. Tapi saya sampai sekarang menafsirkan bahwa rekan-rekan yang berminat jadi calon ketua umum ke daerah-daerah itu Lobby-lobby. baru melakukan lobby-lobby agar namanya masuk untuk dijaring dalam rapat anggota. Ini ada pertanyaan dari Andi, kayaknya sih ini lebih tepat ke pengurus pusat Ikatan Aeronautikas Indonesia nih. Kongres INI kapan dilaksanakan dan di kota mana jadi tuan rumah atau penyelenggara? Itu yang berhak menjawab PPINI ya. Boleh saya bantu menjawab? Boleh, silakan Bang. Kongres ini dilaksanakan tahun 2022. Betul? Yang akan dilaksanakan di Jawa Barat. Lokasinya belum ya? Ya, lokasinya kan belum ditetapkan. Nah, sekarang ini kita kan lagi dalam keadaan masa-masa pandemi. Ya, ya. Kita ini belum tahu, belum mengukur lagi apakah di Prakongres nanti akan dibatasi juga jumlah yang hadir di Pekanbaru. Apakah nanti di Kongres nanti akan dibatasi juga yang hadir, kita belum tahu. Yang jelas kan dengan semakin meningkatnya setelah Kongres Makassar tahun 2019, ya, setelah itu sejak tahun Maret tahun 2020, ya, itu kegiatan organisasi vakum. Betul, pandemi. Ya. Masa pandemi karena banyak pada saat itu kantor yang tutup, ya, sekretariat juga tutup, ya, banyak teman-teman kita yang positif, ya, banyak teman-teman kita yang sudah meninggal lebih kurang 200 lebih, ya, di seluruh Indonesia. Jadi agak terganggu nih kegiatan-kegiatan yang harusnya selama ini setelah Kongres ditutup setiap 6 bulan, ya. Ikatan Notaris Indonesia atau pengurus pusat itu menyelenggarakan rapat pleno. RP3 ya, tapi buru-buru menyelenggarakan rapat pleno. Betul. Yang membuka kantor aja kita diawasi. Iya, digerebek. Nah, bahkan ada yang digerebek. Nah, itu awal-awal dari tahun 2020, mulai dari Maret tersebut sampai dengan 2021 ini, pada saat itu kita banyak kevakuman. Ini mengganggu agenda rapat kita. Nah, kita berharap nanti ya, yang penting kita diselenggarakan dulu ya Prakongres di Riau ini, maka 6 bulan ya dari penyelenggaraan Prakongres wajib diselenggarakan Kongres. Kita doakan aja bersama-sama, mudah-mudahan perizinan untuk menyelenggarakan Prakongres dan KLB tidak terganggu dan tidak terlalu dibatasi. Kita doakan juga mudah-mudahan Kongres nanti di Jawa Barat, dimanapun itu tempatnya, juga perizinannya tidak terganggu dan anggota tidak dibatasi. Nah, ini menariknya Bang, dengan kondisi pandemi saat ini kan banyak juga nih di 1-2 tahun terakhir ini kan ada di luar organisasi INIPAT ya, kayak Radi kalau nggak salah pakai sistem hybrid, sebagian hadir, sebagian di rumah. Kemudian cara pemilihan kayak di Ikano UI ya kalau nggak salah itu pakai voting, electronic voting, dari ya sambil di mobil, sambil di di rumah, di kantor. Nah, itu gimana Bang? Apakah di tahun 2022 ini bisa dilaksanakan seperti itu atau semi manual seperti di Makassar? Tanggapannya gimana Bang? Kalau menurut saya dan harapan kita, pertama kita melihat ya, anggota kita ini yang tersebar di seluruh Indonesia tentu lebih kurang kita anggaplah 21.000. Iya. Paling banyak yang datang Kongres itu adalah 4.000.
Maksimal. maksimal itu. Iya. Kemarin ini di Makassar 4.500. banyaknya cuma 3.000. Oh ya, 3.000 YNI. Nikkel 200, 3.200 Oh. lah. Itu pun udah termasuk ALB. Iya. Nah, sementara anggota kita ini adalah sudah mencapai angka 21.000. Separuhnya aja sudah tidak ada. Seperempat ada nggak? Ya, seperempat aja nggak ada, ya kan? Nah, kita harapannya ke depan, ya, karena anggota ini sudah mencapai angka yang banyak, kemampuan untuk mengikuti kongres karena terbatas letak geografis dan kemampuan finansial, sudah saatnya kita memikirkan hak daripada anggota. Oke, maksudnya? Anggota ini setiap bulannya mereka membayar iuran. Ya berilah mereka hak untuk memilih. Kita nggak datang, Bang. Ya, yang kita siasati itu dengan tanpanya mereka datang, mereka itu berhak untuk memilih. Berarti e-voting dong? Ya, itu yang harus kita mikirkan ke depan, agar ketua umum terpilih nantinya representatif, mayoritas anggota memilih. Tentu kita harus memikirkan bagaimana ke depannya pemilihan secara e-voting. Dalam arti, ya, kita RP3YD tetap. Ya. Prakongres kita tetap. Kemudian kongres kita tetap. Nah, apakah nanti kita memilih pada saat kongres secara bersama-sama, baik yang hadir maupun tidak hadir secara serentak, itu boleh, ya. Sepanjang itu disepakati aturannya setujui. Atau kita nanti sebelum kita kongres sudah melakukan pemilihan secara serentak, ya kan? Kemudian sehingga pada saat kongres kita tinggal melantik dan mengukuhkan sehingga sidang-sidang komisi A, komisi B, ya, merubah anggaran dasar, merubah kode etik, atau membuat kesatuan sikap. Jadi hak demokrasi daripada teman-teman yang nggak hadir juga harus kita perhatikan. Ya, teman-teman yang nggak hadir ini, saya dari dulu semenjak saya jadi calon ketua umum di Palembang tahun 2016, salah satu visi misi saya adalah bagaimana kalau saya ketua umum itu nanti akan menciptakan pemilihan secara e-voting. Keren. Pada saat itu saya udah masuk visi misi saya itu. Nah, artinya apa? Saya tidak mau, ya, pada saat kongres tersebut, ya, oleh teman-teman yang hadir, katakanlah kita ada 5 calon. Paling tinggi umpamanya yang memilih itu 870, 900 lah. Ya, dari yang hadir tersebut suara yang diperoleh sudah menjadi calon ketua umum. Sementara sudah menjadi ketua umum. Sementara kita ini ada 21.000. Minimal yang memilih itu umpamanya ya kan 10.000, 12.000, ya kan? Kalau 21 dibagi 5 berarti 4.000, baru seperlima. Baru seperlimanya. Nah, itu yang harus kita ciptakan pemikiran-pemikiran menimbulkan hak demokrasi bagi teman-teman yang tidak hadir kongres. Ya. 2016 sampai sekarang berarti sudah 8 tahun. Ya, tentu kita kan kalau kita menciptakan e-voting ini tentu ada kecurigaan, ya. Takut ada kecurangan. Nah, ya. Nah, itu yang harus kita awasi. Tim yang bertanggung jawab kepada kongres ini ada 3. Ada tim pengawas, ada tim ada tim pemilihan, ada tim verifikasi. Nah, mereka yang akan mengawasi, ya kan, bisa jadi umpamanya masing-masing calon nanti mengutus saksinya, ya, pada saat pemilihan secara e-voting tersebut 10 atau 20 orang untuk memperhatikan. Sepanjang nanti itu dipresentasikan, ya, tata cara pemilihan secara IT itu seperti apa. Kalau umpamanya terjadi error, umpamanya servernya down, juga harus disampaikan, ya kan. Yang penting bagi anggota itu adalah segala sesuatu yang diniatkan untuk merubah pemilihan dari langsung ke bentuk elektronik dengan cara e-voting, sepanjang itu dibicarakan, disosialisasikan, tentu bagi anggota tidak ada masalah, ya kan. Tapi kalau umpamanya tidak kita sosialisasikan, ya kan, tentu itu menjadi pertanyaan-pertanyaan nantinya. Nah, siapa yang akan menangani ini tentu adalah pihak-pihak penyelenggara IT yang independen. Berarti bukan dari pengurus pusat dong? Bukan. Artinya itu adalah di bawah daripada kontrol 3 tim tadi. 3 tim itu kan yang memilih PP. Iya, tapi mereka bertanggung jawab kepada Kongres, bukan kepada PP. Memang PP yang membentuk. Ya.
tapi mereka bertanggung jawab kepada Kongres. Ya, Paham, artinya paham, paham. segala sesuatu pemilihan, ya mau verifikasi yang hadir itu kan adanya di tim verifikasi. Berarti tim IT ini bertanggung jawab kepada 3 tim tersebut? Kepada Kongres. Enggak, tim IT, tim yang menangani e-voting. Yang menangani e-voting ini kan adanya nanti kan di bawah koordinasi ketiga tim ini, dan mereka independen. Ya kan, independen itu dalam arti ya yang niatnya kita itu bagaimana jangan sampai ada pemikiran itu kecurangan ada di situ. Berarti boleh dong dari masing-masing bakal calon mengusulkan vendor mungkin? Ya boleh aja. Boleh aja. Sepanjang itu nanti ya kan siapapun itu vendornya tentu bisa aja ya kan. Itulah nanti yang akan kita bicarakan di Prakongres ya kan. Sekarang saya kan bukanlah masuk di struktur pengurus pusat. Iya, iya. Saya hanya membuat wacana aja. Bagi saya yang penting adalah cuma satu. Dalam ajang demokrasi kita ini sudah saatnya kita melibatkan seluruh anggota untuk memilih bakal calon ketua umumnya. Betul. Dengan cara apa pemilihannya? E-voting. Ya, apakah itu dengan e-voting atau dengan cara lain? Ya, monggo silahkan. Yang penting kita sudah zamannya kita melibatkan seluruh anggota minimal di atas ya 60%, 75%, 80% memilih. Jangan 1/5 ya? Iya, ya. Jadi jangan seperti yang selama ini, ya kan? Agar apa? Agar nanti teman-teman kita ini bertanggung jawab, yang terpilih ini bertanggung jawab bahwa saya dia dipilih sekian ribu orang. Sekian 7.000 orang. Iya, artinya dia ada pertanggungjawaban itu secara moral maupun juga pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa dia tidak boleh main-main lagi. Setuju. Itu yang harus kita pikirkan bersama. Bagi saya yang penting adalah jangan kita membunuh hak demokrasi. Teman-teman yang tidak bisa sempat hadir dalam Kongres untuk memilih karena faktor geografis, karena faktor ekonomis, finansial, tapi berilah mereka hak untuk memilih sampai ketua umum yang akan dia pilih. Menyampaikan hak suaranya. Hak dia untuk memilih. Ya. Kemudian pada saat itu, kapan kita melakukan pemilihan, ya silakanlah nanti bersama-sama diatur, dibahas ya pada saat LP3YD, kongres pada saat prakongres atau pada saat KLB Riau berkaitan dengan mengubah anggaran dasar. Ini udah zamannya, kita udah zaman apa? Jangan lagi kita seperti itu juga jalan tempat. Saya tidak melihat siapa yang menang, siapa yang kalah, kepentingan siapa yang terusin, saya nggak melihat itu. Hanya satu yang saya minta, libatkanlah anggota, ya, mempergunakan hak demokrasi dia, karena anggota ini setiap bulan kan membayar iuran anggota ini. Iya, betul. Ya. Punya hak suara. Sudah punya hak dia untuk memilih siapa yang ketua umum yang akan dia pilih. Ya kan, saya hanya fokus di sana, bercerita di sana. Apakah ada kepentingan terusik, saya tidak bicara itu. Yang saya bicarakan adalah sudah saatnya kita memikirkan hak demokrasi. Kenapa? Saya pernah pada saat di Palembang dulu menjadi calon ketua, visi misi saya itu. Sampai sekarang saya akan bicara itu. Satu lagi Bang, kalau untuk membuat kesan INI dan IPAT itu bersatu, apa yang Abang bisa kasih gambaran Bang? Kedepannya seperti apa sih yang perlu dilakukan menurut Abang? Sebenarnya ya, ini dan IPAT itu tidak ada bermasalah. Ya, itu yang kita garis bawahi. Ini dan IPAT itu tidak ada bermasalah. Cuman sekarang ini Ikatan Notaris Indonesia, pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia, ya, berkegiatan di bidang kenotariatan. Kemudian rekan-rekan di PP IPAT itu berkegiatan di bidang keppt-an. Ya. Selama ini kita lihat kalau ada nanti kegiatan-kegiatan kan tinggal dibicarakan, ya, mau dibuat acara bersama. Ini kan semenjak adanya setelah selesainya KLB Lombok, ya betul. Ya, kemudian ada selesai kegiatan-kegiatan lain. Saya sudah sampaikan juga ke teman-teman pengurus pusat, ya, Ikatan Notaris Indonesia. Kemudian juga teman-teman yang ada di PP IPAT, sudah saatnya kita membuat kegiatan-kegiatan bersama yang kira-kira berbarengan. Nah ini kan lagi pada sibuk Konferwil nih, ya, pada sibuk melakukan pelantikan Konferwil di IPAT. Dan bisa jadi nanti pada saat prakongres, pada saat kegiatan mana, ya kita mengadakan bersama-sama kegiatan bersama. Ya, saya melihat tidak ada
ketidakharmonisan antara INI dan IPAT. Hmm. Sampai sekarang saya lihat masih on the track. On the track, Ya oke. kan? Saya juga ada di Majelis Pembina dan Pengawas, saya berteman-teman juga di teman-teman di PPIPA, MP3P. saya juga berteman-teman juga selaku Dewan Kehormatan Pusat dengan teman-teman di PPINI. Tidak ada, saya lihat yang menjelek-jelekkan, tidak ada yang mengatakan yang kurang bagus. Tapi tinggal kita mencari bagaimana kita ke depan itu bisa Berarti momennya aja ya? tinggal cari-cari momen aja. Oh, oke. Bagi saya melihat tidak ada istilah tidak harmonis, ya baik-baik aja kok. Yang saya lihat ya, Siap. saya melakoni sendiri dan saya tidak ada melihat, tidak ada kesukaan, tidak mau banget, tidak ada melihat itu. Nah ya, ini yang harapan kita, memang harapan anggota, mari kita ciptakan, jangan nanti seolah-olah antara INI dan IPAT ini ada kerenggangan. Betul, Ya kan? betul. Nah, bagaimana menciptakan itu supaya tidak ada pemikiran itu, ya sudah saatnya direalisasikan ada kegiatan-kegiatan bersama antara INI dan IPAT. Mungkin lomba olahraga bareng gitu kali Bang. Bisa jadi ya, melakukan seminar bareng, kan, mengadakan umpamanya kegiatan-kegiatan berbarengan nanti di prakongres, nanti ada IPAT hadir, ya kan, sudah saatnya. Ya. Cuman kan kadang-kadang kan kita kan yang saya lihat nih di Rakernas ini kan untuk hadir itu kan terbatas. Ya kan? Ketua Pemda, ya kan? Ya, kemudian ke Pengwil, nah, dengan mengundang itu selama ini khawatirnya nanti tidak sesuai. Kan? Paling acara seremonial pembukaannya saja. Harus datang ya. Harus yang hadir, ya kan, paling itu aja. Tapi kedepannya saya kira nanti akan ada masanya nanti tercipta ini dan IPAT itu akan berbarengan. Aku yakin itu. Siap. Kenapa? Di dua organisasi ini saya ikut, ya. Tidak ada saya lihat pertentangan, tidak ada saya lihat di situ keributan. Tapi yang jelas aku yakin akan ada perjalanan yang searah, yang kebersamaannya nanti antara INI dan IPAT. Kalau Abang dipercaya memimpin INI mendatang, apakah itu akan dilaksanakan? Apa? Kalau Abang dipercaya memimpin INI di 2022-2025, apakah itu akan disegera direalisasikan yang tadi? Oh, dulu waktu saya di Palembang memang itu visi misi saya itu harus bersama-sama kita melakukan kegiatan, ya. Antara kegiatan INI dan IPAT. Oke. Ya, itu masuk visi misi. Cuman kadang-kadang ya setiap kongres, setiap apakah itu di INI, apakah itu di IPAT, selalu ada pertanyaan itu. Pasti itu. Nah, apakah itu Rakernas ya? Bagaimana kalau seandainya kita mengadakan rapat gabungan, ya kan? Antara biar kami nggak bolak-balik, nggak ngeluarin bayar. Selalu ada itu. Ya karena kan gini Bang, anggota kan belum lama RP3YD besok bulan depan berangkat Rakernas lagi. Iya, kalau ngeluarin duit 100-200 ribu kan jutaan Bang. Ya, cuma kan sampai dengan sekarang niat itu boleh-boleh aja kita menggebu-gebu, ya kan. Cuma persoalan ini kan jadwal kegiatan menyelenggarakan itu kita itu terbentur dengan, ya kan, jadwal kongresnya masing-masing. Ya kan, kemudian setelah 6 bulan setelah ditutupnya kongres, selama-lamanya 1 tahun wajib menyelenggarakan Rakernas. Betul. Kemudian yang satu lagi selama-lambatnya 1 tahun, 6 bulan kemudian, ya kan, harus mengadakan RP3YD. Nah, mensinkronkan ini sampai sekarang belum ada. Tapi pernah tidak rapat gabungan antara INI dan IPAT? Pernah di tahun kan 2004 dulu bisa, hanya sekali. Pada saat itu aja. Berarti kan dalam artian ini dan IPAT bisa gitu loh. Iya bisa. Pernah juga pada saat itu kalau saya nggak salah di Banten juga pernah juga rapat gabungan pada saat itu, ya kan? 2015? Enggak. Kalau nggak salah saya di Karawaci pada saat itu. Gabungan ini dan IPAT? Ini dan IPAT. Berarti kan sebetulnya bisa dong Bang? Kalau kita niatkan bersama tentu kan bisa. Kan ini kan dengan kemarin ini kan kita jadwalnya kan belum klop, ya kan? Ya. Harapan kita nanti kalau PPI IPAT sudah selesai melakukan pelantikan-pelantikan terhadap Pengwil, sudah mau fokus untuk menyelenggarakan kegiatan, ya kita akan mengharap baik ke PPNI maupun ke PPI IPAT sesekali kita ada rapat gabungan lah. Nah, jadi pertanyaan nih Bang, Konferwil IPAT selesai, INI Kongres, kan wajib Konferwil juga ini. Iya.
Akhirnya Nah, artinya akhirnya kan, nggak ketemu lagi iya, dong. makanya nanti dicarilah waktu. Kalau cari di waktu cari kosong, waktu yang senggang, pas nanti INI lagi kosong, kemudian tidak ada agenda kegiatan perkumpulan, IPAD juga nggak ada kan, bisa. Iya, Yang iya. penting diniatkan dulu, ya, suatu ketika, ya, ada waktu yang pas, kita sepakat untuk Setuju. menyelenggarakan kegiatan bersama. Setuju. Biar nanti anggota melihat bahwa INI dan IPAD itu adalah harmonis. Setuju. Jadi itu yang harus kita ciptakan. Jangan sampai nanti ada pemikiran dari anggota seolah-olah INI dan IPAD itu tidak harmonis. Ya, tapi itu yang harus kita buktikan, baik di INI maupun di IPAD, bagaimana ada sesekali kegiatan bersama, kegiatan gabungan. Atau minimal setahun sekali atau setahun Ya, dua kali ya. minimal setahun dua kali, ya kan, Ya. minimal setahun sekali. Aku yakin lah di bawah kepemimpinan daripada rekan Dr. Hapendi, kemudian nanti ketua umum yang Siapapun yang sekarang ini, ya rekan Yualita, ya kan pasti akan mengadakan kegiatan itu. Minimal ada kegiatan atau nanti siapapun yang terpilih di PPNI akan kita dorong untuk ada kegiatan-kegiatan bersama. Nah, satu lagi Bang. Kalau nggak salah mundur ya. Kalau mundur ini gimana nih Bang? Mundur pelaksanaan ini kan agak mundur nih. Pelaksananya harusnya bulan Maret April itu. Ya itulah nanti akan diputuskan di KLB. Oh. Ya kita ini kan kemarin ini agenda organisasi ini kan terkuras. 2 tahun sih Ya ya. selama 2 tahun, hampir 2 tahun lah. Itu menjadi pemikiran objektif bagi kita. Jangan mencari celah seolah-olah yang 2 tahun itu tidak ada melakukan kegiatan apa-apa. Ya orang masa pandemi berkumpul aja kita dilarang. Betul. Baru 2-3 bulan terakhir ini baru kita bisa full, kita bisa bergerak. Betul. Nah ini yang harus kita pikirkan bersama. Mudah-mudahan ya dengan ada kegiatan-kegiatan ini harus dipikirkan juga bagaimana tentang penyelenggaraan kongres ini secepatnya, tapi tidak menyalahi aturan dari Satgas, tidak menyalahi protokol-protokol kesehatan. Saya yakinlah teman-teman di PPINI tentu harus tuntas di tahun 2022 ini penyelenggaraan daripada kongres. Tidak ada saya melihat di PPNI adanya akan pengunduran tidak ada yang saya lihat ya. Saya sudah berbicara langsung dengan rekan Yualita selaku ketua umum bahwa beliau juga akan menyelenggarakan kegiatan kongres itu di tahun 2022 ini. Karena itu masa baktinya itu memang habis tahun 2022. Betul. Cuman kan harus sedikit agak kita press ya. Harus diselenggarakan itu dengan secepat mungkin, dalam arti kita diperkenankan. Kita jangan menyombongkan diri dulu, jangan dulu kita umpamanya kita yakin dulu, ya kan izin ini akan keluar. Ya. Nah, ini harus kita pikirkan. Saya ada melihat di media elektronik tadi pagi, penyelenggaraan basket di Pekanbaru, itu yang diperkenankan untuk hadir di gelanggang olahraga itu hanya 25%. Gelanggang padahal ya. Dalam gelanggang olahraga. Nah, saya nggak tahu nih apakah stadion kan itu berarti? Ya penyelenggaraan basket. Saya nggak tahu tuh. Mungkin di gedung-gedung tertentu lah, ya kan. Apakah nanti akan ada pengetatan lagi? Nah, kita nggak tahu. Yang lebih tahu kan. Berarti kalau memang ada pengetatan 25% berarti cocok dong dengan e-voting. Kita tidak boleh mendahului, tentu kita, kalau secara jujur cocok atau tidaknya voting, kalau saya pribadi mengatakan sudah saatnya dan memang lebih cocoknya e-voting. Tapi kan e-voting ini bisa atau tidaknya tentu akan ada dibicarakan di prakongres atau di RP3ID kan. Kita kan hanya pendapat pribadi. Ya, betul. Pendapat yang tertinggi itu nanti kan adanya pada saat di RP3ID maupun juga di KLB. Untuk mengubah anggaran dasar. Kita berpendapat di setiap insan manusia di Republik ini bebas mengungkapkan pendapat dan dilindungi oleh undang-undang. Berarti kesimpulannya kalau memang anggota berkehendak, abang akan memenuhi keinginan anggota. Iya. Berkehendak abang maju, berarti abang memenuhi ya. Iya.
Oke, itu pemirsa perlu digarisbawahi, Bang Donald tadi sedikit menyampaikan kalau memang anggota berkehendak, namanya muncul di Pengda, lolos di Pengwil, berarti Abang siap untuk maju. Tapi untuk saat ini belum bisa menyatakan siap atau tidak, karena penjaringan saja belum, kan gitu. Tadi Bang Donald bilang kan ya, di Pengda saja belum ada rapat pengusulan nama, Pengwil juga belum, apalagi di tingkat verifikasi. Makanya saat ini belum bisa menyatakan bersedia atau tidak, tapi kalau memang anggota berkehendak tidak bisa menolak gitu. Yang kedua, hal yang menarik dari Bang Donald, sudah saatnya hak anggota diberikan dalam hal memberikan suara, yaitu dari 21.000 orang, karena dia bayar iuran, dia punya hak untuk memilih, yaitu kalau pendapat Bang Donald pribadi, sudah saatnya beralih ke e-voting, tidak lagi ke manual. Kenapa? Kalau manual, yaitu tadi keterbatasan finansial, kuota masa pandemi, hanya 25% tadi kan. Ternyata terakhir aja 25%. Kalau 21.000 datang semua, 25%-nya berarti tinggal 4.000 lagi dong, Bang. Ya, dalam arti kita tidak pernah menghilangkan RP3YD. RP3YD tetap ada. Oh ya. Kemudian prakongres tetap ada, kemudian juga kongres tetap ada. Ya. Hanya pemilihannya aja kita melibatkan seluruh anggota. Harus melibatkan seluruh anggota karena dia punya hak menyampaikan pilih. Karena apa? Anggota juga punya hak untuk dicalonkan dan punya hak mencalonkan. Terakhir ada yang ingin disampaikan, Bang, untuk teman-teman sebelum Agros TV tutup? Ya, harapan kita ke depannya, saya yakin lah ya, semua rekan-rekan yang ingin mencalonkan diri dan ingin dicalonkan tersebut untuk masuk sebagai bakal calon, tentulah semua teman-teman itu dengan niat baik ya. Amin. Tidak ada yang tidak berkeinginan niat baik. Kemudian juga masing-masing kita punya punya pemikiran secara intelektual lah. Siapa yang lebih layak untuk kita pilih. Kemudian juga kita nanti akan melihat ya kan track record, rekam jejak, siapa yang kita harapkan nanti bisa membangun perkumpulan ini lebih baik. Setuju. Ya, kemudian juga semua calon tidak ada yang tidak baik, semuanya baik, ya kan? Cuma beda-beda program, ya. Visi misinya pasti lah untuk beda. Kemudian kemana pilihan daripada anggota ini tentu haknya itu ada di anggota, ya kan? Tidak ada satupun orang yang melarang jangan dicalonkan. Kemudian tidak boleh juga satu orang pun yang melarang orang lain jangan memilih. Ya, si anu. Tapi itu adalah hak yang paling hakiki dari setiap anggota untuk menentukan pilihannya dia, siapa yang harus dia pilih, itu adalah di tangan anggota. Betul. Harapan kita itu adalah agar setiap anggota itu betul-betul mentelaah ya kan siapa yang akan membawa organisasi ini lebih baik, perkumpulan INI ini lebih baik. Ya, kita harapkan ya semakin berkibar di masa-masa akan datang INI baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional ya kan. Itu harapan kita. Kemudian saya yakin, yakinnya bahwa sudah tercatat di Lauhul Mahfudz siapa yang memimpin Ikatan Notaris Indonesia ini, pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia yang akan terpilih sudah ada catatannya. Jadi buat apa sesama kita saling bully-bulian, saling umpamanya apa kita kalangan intelektual ya, ada yang S3, ada yang sudah guru besar ya kan. Yang harus kita lihat ini di tahun 2022 ini adalah semangat baru. Kemudian aspirasi baru, tujuannya baru, kemudian membangun perkumpulan yang juga dengan niat yang baru agar lebih baik perkumpulan di masa akan datang. Siapapun itu yang diusulkan, yang dipilih nantinya, itulah yang terbaik menurut anggota. Satu lagi Bang, antara merah dan biru. Antara merah dan hijau. Antara merah dan hijau. Apa itu? Antara INI dan IPAT, merah INI dan IPAT. Ada yang disampaikan nggak? Oh, harapan saya sih itu ya, INI dan IPAT ini ke depannya sesekali cobalah mengadakan kegiatan bersama. Ya, bagaimana menciptakan ya INI dan IPAT itu harmonis.
di dalam menjalankan masing-masing perkumpulan. Ya. Kemudian juga bagaimana saling bertukar informasi berkaitan dengan ya, kelebihan-kelebihan apakah itu secara IT, apakah itu secara pengumpulan umpamanya iuran anggota, ya kan? Itu harus saling berbagi, ya kan? Kita tidak mau perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang seolah-olah nanti asumsinya itu adalah kita ini terpecah-pecah. Setuju. Kongres ditutup, baik di YNI dan IPAN, maka siapapun yang terpilih itulah yang memimpin kita bersama. Setuju. Apakah itu Di tingkat Pengda gitu, di tingkat Pengda, di tingkat Pengwil, ya kan kita harus membangun bersama. Setuju. Kemudian juga yang harus kita lihat adalah kritiklah yang menyelenggarakan perkumpulan ini di tingkat pengurus pusat, wilayah dan daerah, beri masukan, kritikan yang membangun, jangan mengkritik, mencari kesalahan-kesalahan yang tanpa berdasar dan tidak ada memberikan solusi. Setuju. Saya yakin ya yang memimpin INI, yang memimpin IPAD akan menerima kritikan dari anggotanya sepanjang itu kritikan itu membangun. Amin. Kemudian tidak ada niat daripada pengurus ya yang duduk di kepengurusan INI dan IPAD untuk sebagai pengurus saja. Pastilah yang dipikirkan oleh ketua umum yang terpilih bagaimana amanat yang diberikan kepadanya untuk dia jaga sampai dengan kongres selanjutnya. Menjadi pengurus itu bukanlah mudah, Ya. ya. Waktu di situ tersita, ya. Kemudian klien juga banyak yang berkurang, kemudian income juga berkurang. Tapi yang dipikirkan itu adalah nasib anggota. Jadi pengurus pusat itu baik di YNI dan IPAD itu tugasnya adalah mulia. Jadi ini yang harus disadari oleh teman-teman, dan itu pun teman-teman yang ke daerah melantik, ya kan, melakukan kegiatan pada ketawa, pada senyum, kita bersyukur itu. Artinya masih ada kegembiraan, keceriaan itu walaupun badan lelah, kantor tinggal, keluarga tinggal. Betul. Jadi kalau umpamanya ada yang kurang-kurang tepat untuk membangun perkumpulan ini, boleh melakukan kritikan dengan kritikan membangun. Jangan lagi membangun opini-opini untuk kebencian. Misalnya seperti ini, ya kan, bahwa di dalam pengurus pusat tersebut ya ada grup-grup tertentu. Ada grup itu kan membangun yang belum tentu seperti itu kejadiannya. Ada juga umpamanya menyalahkan pengurus pusat itu hanya kelompok-kelompok tertentu saja dia berteman, ya kan. Yang kita lihat bukan itu. Lihatlah program daripada perkumpulan ini jalan atau tidak. Setuju. Ya, lihatlah, ya kan, apakah perkumpulan ini mengedepankan kepentingan anggota atau tidak, ya kan? Kalau kepentingan anggota baik-baik saja, kemudian ada banyak membantu anggota, ya kenapa yang disalahkan umpamanya ada grup di dalam organisasi menjadi masalah, tidak menyapa menjadi masalah, kemudian berteman dengan orang-orang tertentu menjadi masalah. Yang dilihat itu kita adalah berpikiran cerdas. Ya, berpikiran cerdas itu apa? Yang dilihat itu program kerjanya. Tapi kalau program kerjanya pun mandek, nggak jalan, nggak baru keluarkan kritikan. Setelah memberikan kritikan, kasih usul dan masukan seperti apa solusinya. Itulah solusi yang tepat kita dalam berorganisasi untuk menciptakan bagaimana Ikatan Notaris Indonesia semakin jaya, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menjadi semakin jaya. Amin. Sudah tidak ada lagi saatnya sekarang ini menyalah-nyalahkan, tidak sesuai, kemudian kelompoknya begini-begini. Ya berilah kesempatan sesuai dengan jangka waktu kepengurusan yang diemban. Ya. Pertanggungjawaban dari pengurus ya, akan dimintakan nanti pada saat kongres. Ya, disitulah nanti dikritik, disitulah nanti disampaikan. Siapa memilih siapa, itu adalah anggota. Ya kan, semuanya niatnya baik untuk membangun organisasi lebih baik. Ya, sama berharap kepada Allah SWT, kita doakan semoga ya nantinya kita dipimpin oleh orang-orang yang tepat. Amin. Ya, di pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia dan diridhoi oleh Allah SWT. Terima kasih. Saya Pak Donald mengucapkan terima kasih atas perhatian dari teman-teman, rekan-rekan semuanya. Saya berbicara ini hanya sebagai wawancara di hadapan seorang wartawan
tentu ada yang kurang tepat menyinggung pihak-pihak tertentu, saya minta maaf. Dan ada hal-hal yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Iya. Ini hanya sebagai wacana-wacana saja, Amin. dalam arti untuk wawancara pencerahan bagi kita semua. Ya. Akhir kalam saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kompak, dan tetap menjaga jarak, jaga kesehatan untuk kita semua. Amin. Salam kompak, sukses untuk kita semua. Oke, terima kasih Bang Donald. Oke, Grosshopper, demikian Bincang Santai Gros TV. Sampai jumpa di liputan dan Bincang Santai Gros TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.